Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal 'amal. Allahumma rzuqna al-istiqamah. Allahumma rzuqna husnal khatimah. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, Bapak Ibu yang mudah-mudahan insyaallah kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis yang mulia ini. Di sini kita membaca, mengkaji hadis-hadis, sabda-sabda baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitab yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, yaitu kitab Bulughul Maram. Dan kita sudah sampai di hadis menjelang salam ini. Kalau di buku yang ini sampul kuning ada di halaman 160. 160 halaman 160. Hadis terakhir yang kita baca hadis yang ke-337 itu paling atas. Nah, itu pada pertemuan sebelumnya kita sampai di hadis itu. Baik, kita baca sekilas hadis terakhir yang kemarin sudah kita bahas, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala. Ini suaranya jelas nggih? Nggih. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dan dari sahabat mulia yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza tashahhada ahadukum falyasta'idz billahi min arba'." Nah, ini apabila salah seorang dari kalian sudah membaca tasyahud, nah ini sudah di akhir nih. Nah, sebelum salam baca dulu doa ini. Falyasta'idz billah, mohonlah perlindungan kepada Allah min arba'in, dari 4 hal. Yaitu membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri
wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masihid dajjal. Ini sudah dipraktekkan Pak Nggih? Belum. Ini hadisnya sahih Bukhari Muslim. Pesan Nabi kalau habis tasyahud sebelum salam baca doa ini. Muttafaqun alaih, hadisnya sahih Bukhari Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim. Nah, dalam riwayat Muslim sendiri yaitu idza faragha ahadukum minat tasyahhudil akhir, yaitu apabila selesai dari tasyahud akhir. Nah, sebelum salam baca doa ini dulu. Nah, sampai di situ kemarin hadis yang kita baca. Nah, sekarang hadis berikutnya wa an Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu, dari sahabat mulia Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini Abu Bakar ini sudah masyhur sekali. Cuma beliau memang jarang kita membaca hadis riwayatnya Abu Bakar. Nah, ini salah satunya. Annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Abu Bakar itu pernah berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketemu Rasul, lalu Abu Bakar ngomong kepada Rasulullah, apa yang disampaikan Abu Bakar? Alimni du'aan ad'u bihi fi sholati. Nah, kata Abu Bakar, ya Rasulullah, alimni du'aan, ajari aku du'aan, satu doa. Ad'u bihi fi sholati, yang akan aku baca doa tersebut di dalam sholatku. Ini di dalam sholat, bukan di luar sholat. Artinya berarti ini doa selain yang sudah baku itu. Nah, ditambah doa sendiri ya Rasul, kasih doa. Nah, ini maksudnya di sini posisinya setelah tasyahud sebelum salam. Di situ kita dipersilahkan untuk memperbanyak doa. Nah, Abu Bakar minta doa langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini doanya. Qala, Rasulullah bersabda, qul, ucapkan doa ini. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ada yang pernah baca doa ini, Pak? Insya Allah belum. Yang barusan saja belum katanya, apalagi yang ini. Nah, ini padahal doa langsung dari Rasulullah. Nah, biasanya orang ketemu guru, ketemu kiai minta doa. Nah, ini langsung, doanya langsung dari Rasulullah. Nah, kurang mantep bagaimana? Hadisnya juga sahih Bukhari Muslim. Tapi tidak tahu kok kita tidak ada yang baca. Nah, ini Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Jadi setelah fil alamina innaka hamidum majid. Nah, kita tasyahud itu fil alamina innaka hamidum majid. Lalu kita baca doa yang tadi, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Nah, kok imamnya belum salam juga? Nah, ditambah doa ini.
Masih sanggup menghafal nambah doa, Pak? J. Memang J. Silakan. Apalagi kalau sholatnya sendirian, bisa bebas memperbanyak doa. Nah ini ditambah Allahumma inni dzalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ini doa pengakuan akan kelemahan diri, banyak salah, banyak berbuat zalim, mengaku banyak kesalahan, minta ampun kepada Allah. Allahumma inni, ya Allah sesungguhnya aku zalamtu nafsi, telah menganiaya diriku, zulman katsira, banyak berbuat aniaya. Wala yaghfirudz dzunuba illa anta, dan tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau. Faghfirli, maka ampunilah aku, maghfiratan min indik, dengan ampunan dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguh Engkau maha pengampun, maha penyayang. Baik, ini hadisnya juga sahih Bukhari Muslim. Sebenarnya ada riwayat-riwayat yang lain juga tentang doa-doa yang dianjurkan dibaca sebelum salam. Di antaranya yang paling mudah itu ada di riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Mas'ud. Itu membaca doa yang sangat masyhur sekali, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kalau doa yang tadi agak sulit, tidak hafal-hafal, ya ini saja mudah. Insya Allah sudah hafal. Nah. Baik. Nah, setelah doa sebelum salam, nah hadis berikutnya tentang salam. Nah, berarti selesai ini Pak. Praktek sholatnya ini sudah sampai di hadis tentang salam. Wa an Wa'il ibni Hujur, dari sahabat Wa'il bin Hujur radhiyallahu anhu, qala, Wa'il berkata, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pernah sholat bersama baginda Nabi. Nah, Nabi yang imami, salah satu makmumnya itu Wa'il ini. Nah, menceritakan pengalamannya diimami Nabi. Fakana yusallimu, nah beliau itu mengucapkan salam, an yaminihi, menoleh ke kanan. Nah, beliau membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini lengkap ya, sampai wabarakatuh. Wa an shimali, lalu menoleh ke kiri juga membaca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi lengkap juga. Jenengan biasanya lengkap ngeten mboten? Separuh. Nah,
Kebanyakan Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Kalau di hadis ini lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Nggih. Baik. Imam kita tidak pernah lengkap bacanya. Apakah salah? Tidak salah sama sekali. Oke, jadi kalau kita ini disebutkan satu oleh Ibnu Hajar di kitab Bulughul Maram, disebutkan yang paling lengkap. Kalau kita buka di kitab hadis Sunan Abu Daud, itu beliau sebutkan semua riwayat tentang salam. Sebelum nanti menghadap kemana Pak? Nah, itu setidaknya ada 5. Rasulullah pernah mempraktekkan 5 macam salam ketika selesai sholat. Nah, jadi kita tidak buru-buru, imamnya kurang salam itu, dikorting gitu, tidak lengkap. Nah, justru Nabi juga pernah mempraktekkan yang lain. Di satu Sunan Abu Daud disebutkan semua oleh Imam Abu Daud. Nah, Rasulullah pernah salam lengkap sama ketika menghadap ke kanan maupun ke kiri. Nah, seperti hadis yang kita baca tadi, itu cara yang pertama. Rasulullah membaca lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu cara yang pertama. Salam yang pertama. Salam yang kedua, itu Rasulullah ketika menoleh ke kanan, yang pertama itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu ke yang kiri itu Assalamualaikum warahmatullah. Nah, lebih pendek. Jadi yang pertama sampai wabarakatuh, yang kedua sampai warahmatullah. Itu yang kedua. Yang ketiga itu yang biasa dipraktekkan imam kita ini, yaitu Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Nah, ini sama-sama sampai warahmatullah. Nah, yang keempat itu yang pertama Nabi membaca Assalamualaikum warahmatullah, yang kedua Assalamualaikum. Nah, ini juga pernah dilakukan Nabi. Di sini belum pernah kayaknya. Kemarin saya sholat di Kedanyang, imamnya baca seperti ini di Masjid Muhammadiyah. Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum. Nah, itu cara yang keempat. Nah, kemudian cara yang kelima ini pernah dipraktekkan oleh Rasulullah, tapi jenengan jangan mempraktekannya. Apalagi jadi imam, nanti makmumnya bingung. Nah, yaitu Assalamualaikum, lalu selesai. Tidak dilanjutkan ke yang kedua, cuma baca sekali. Nah, itu Aisyah cerita Rasulullah pernah salam cuma sekali. Tapi pernah, bukan terus-menerus, pernah. Makanya sampai Imam Syafi'i mengatakan salam yang wajib itu yang pertama. Nah, yang kedua itu hukumnya sunnah. Nah, karena ada hadis itu, pernah Nabi salam cuma sekali.
Nah, makanya kalau kita habis salam pertama, assalamualaikum warahmatullah, mau salam kedua kok ngentut misalkan, nah itu sudah sah, tidak batal. Karena yang wajib sudah terlaksana. Tapi kalau mazhab Hambali tidak, dua-duanya wajib. Belum salam kedua sudah ngentut, batal. Padahal tinggal salam saja. Karena belum selesai ya batal. Nah, ini mazhab Hambali. Nah, dua-duanya wajib. Nah, kalau mazhab Syafi'i yang wajib yang pertama, yang kedua sunnah. Nah, tentu kita salam dua-duanya. Cuma sebagai khazanah tadi ada 5 macam yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menghadap ke kanan dan ke kiri. Hadis yang ada setahu saya tidak sedetail itu Bang. Kapan menolehnya, kemudian menghadapnya kemana, itu saya belum menemukan. Yang ada itu hadis di Abu Dawud juga di An-Nasai, dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah kalau menoleh itu lurus sampai kelihatan hatta yura bayadu khaddihi, sampai kelihatan putihnya pipi beliau. Nah, jadi tidak aras-arasan begini aja, tapi sampai menoleh. Dan tidak ada riwayatnya sampai berlebihan, sampai begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tidak ada. Jadi terus menghadap ke kanan ya ke kanan. Apa yang tampak di kanan itu yang kelihatan. Nah, begitu juga ke kiri. Persis ke kiri pipi beliau kelihatan, kata Ibnu Mas'ud. Tampak putih pipi beliau. Nah, adapun kapan menolehnya saya belum menemukan hadisnya yang rinci, cuma dijelaskan oleh para ulama seperti di mazhab Syafi'i ada 2 versi. Nah, jadi tidak langsung menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak begitu. Tapi rapi. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kembali Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali. Nah, rapi. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu yang pertama. Yang kedua itu di lafadz mim kum. Nah, itu menoleh. Assalamualaikum warahmatullahi. Lalu kembali Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, itu penjelasan para ulama seperti itu. Jadi tidak langsung tola-tole, Assalamualaikum. Nah, tidak, tapi rapi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kembali, tidak langsung dilempar ke kiri. Kembali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, selesai. Nah, itu kaifiyah salam. Nah, bacaannya juga gerakannya seperti itu. Nah, selesai bab salam. Nah, habis ini selesai sholat. Sampai di sini barangkali ada yang mau disampaikan. Oh, iya. Iya. Niat selesai sholat.
Nggih, niat itu di dalam hati nggih. Wah, jadi nggih. Ya, ada redaksinya. Nggih. Nah, namanya di hati nggih, di hati. Nah, sama di awal sholat juga begitu. Nah, niat itu juga di hati. Nah, yang usolli itu kan membantu menghadirkan niat. Sedangkan mengakhiri sholat kan tidak boleh membaca redaksi. Jadi memang betul-betul di hati. Nggih. Nggih. Insya Allah malaikat lebih tahu. Ini Ustaz Rusli ini dipersulit kok. Nggih. Kalau misal kalau lupa ndak melafalkan niat tapi pagi bangun sahur itu kan berarti sudah ada niat memang untuk puasa. Sholat juga begitu, kalau kita mengucapkan salam itu kan artinya kita mau mengakhiri sholat. Nah, gerakannya apa namanya? Oke. Oke, nanti jenengan diskusi sama Pak Haji Naib. Oke. Artinya kalau kita salam itu kan memang sudah niat mengakhiri, nah, ditandai dengan salam itu. Miftahus sholah at-tahur, kunci pembuka sholat kita bersuci. Nah, wa tahrimuha takbiratul ihram. Nah, artinya kita sudah masuk sholat tidak mengerjakan yang lain dengan ditandai kita takbiratul ihram. Wa tahliluha at-taslim. Nah, kita keluar dari sholat dengan kita mengucapkan assalamualaikum. Jadi sebenarnya sudah tercover dengan salam itu. Artinya kita sudah mengakhiri salam. Nah, nggih, wallahu alam bishawab. Baik. Oke, kalau di luar sholat memang harus dijawab nggih, salam. Kalau di dalam sholat tidak ada kewajiban. Itu memang kayak it- ka- kalau dia tidak sedang sholat bebas-bebas saja. Tapi kalau dalam sholat jadi makmum, imamnya assalamualaikum, dia jawab waalaikumsalam. Itu sudah melanggar kaifiat sholat. Nah, bisa jadi batal sholatnya karena mengucapkan lafadz di luar lafadz yang seharusnya dibaca dalam sholat. Ada sahabat yang bersin terus mengucapkan alhamdulillah. Sahabat yarhamukallah ribut itu. Ini di awal-awal pensyariatan sholat. Nah, setelah itu dilarang. Nah, bahkan yang bersin pun kalau mengucapkan hamdalah cukup di hati saja. Karena sholat itu ada bacaannya sendiri, tidak ada perkataan lain
di luar bacaan sholat. Nah, itu tidak ada kreasi sendiri. Bahkan yarhamukallah menjawab bersin pun dilarang, tidak boleh. Nah, ini malah waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjang lagi itu. Adapun yang sedang di rumah, ada dengar salam, ya waalaikumsalam warahmatullahi, bebas-bebas saja di luar sholat. Baik. Nah, kalau tidak ada tambahan lagi, kita lanjut ke hadis berikutnya. Wa anil Mughirati ibni Syu'bah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari sahabat mulia yang bernama Al-Mughirah bin Syu'bah, bahwa baginda Nabi itu kana yaqulu, beliau membaca fi duburi kulli sholatin maktubah, di belakang setiap sholat maktubah, sholat wajib 5 waktu. Nah, beliau itu selalu membaca ini. Di antara bacaan yang beliau baca setelah sholat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, kalau dilanjut lengkap, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jenengan nggih lengkap nggih kalau baca yang ini. Mboten. Nah, imam kita lengkap ya. Nah, kebanyakan memang sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, selanjutnya repot ngapale enggak dibaca. Nah, aslinya kalau mau lengkap, nah ini dibaca lanjutannya. Nah, ini kata Mughirah, Nabi kalau habis sholat, salah satu zikir yang dibaca oleh beliau itu ini. Ini Imam Ibnu Hajar tidak mengurutkan, pokoknya riwayat tentang bacaan-bacaan setelah sholat, nah, tidak beliau urutkan. Nah, ini salah satu bacaan yang selalu beliau baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu ditambah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Hadisnya sahih, disepakati kesahihannya oleh Bukhari dan Muslim. Nah, ini kalau di kitab saya ada penjelasannya. Kalau dikumpulkan riwayat-riwayat yang ada mengenai azkar, zikir-zikir setelah sholat, memang amalan yang paling diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasca sholat itu ya zikir. Apa ayatnya itu? Fa idza qadaitumus sholata fazkurullah qiyaman wa qu'udan. Kalau kalian selesai menunaikan sholat, maka berzikirlah. Itu malah di dalam Al-Quran. Qiyaman wa qu'udan, baik berdiri maupun duduk. Yang duduk bisa berzikir, yang buru-buru bisa qiyaman sambil jalan berzikir. Jadi meskipun buru-buru jangan lupakan zikir. Nah, ini kalau dikumpulkan riwayat-riwayat itu, maka yang pertama kali dibaca oleh Rasulullah setelah sholat itu adalah istighfar 3 kali. Yastaghfirullaha thalathan.
Nah, istighfar 3 kali, ini urutannya. Kalau diurutkan, istighfar 3 kali, kemudian Allahumma antas salam. Nah, Allahumma antas salam. Lalu apa yang kita baca tadi? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Habis itu kemudian subhanallah 33 kali, hamdalah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Habis itu monggo ditambah doa, ditambah zikir, ditambah ayat kursi, ditambah 3 kulhu itu, ditambah Allahumma ajirni minan nar, itu semua ada riwayatnya. Cuma tidak urut. Hadisnya itu satu-satu. Jadi Nabi itu pernah baca ini, Nabi pernah baca ini. Nah, biasanya guru-guru kita menyusun untuk memudahkan. Nah, menyusun itu untuk memudahkan. Nah, baik, itu urutan yang paling pokok tadi 4 itu. Istighfar, Allahumma antas salam, lalu la ilaha illallah ta'ala syarikalah, kemudian subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, masing-masing 33 kali, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Nah, adapun kalau imamnya menjaharkan zikirnya, susunannya kok begini, nah, sholat di sana susunannya kok beda lagi. Nah, itu versi susunan imam masing-masing. Nah, baik. Berikutnya, wa an Sa'ad ibni Abi Waqqas. Nah, ini di antara doa yang dibaca oleh Nabi setelah sholat. Dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu kana yata'awwadzu bihinna dubura kulli sholatin. Nabi itu setiap kali habis sholat itu beliau memohon perlindungan kepada Allah dari ini, dari hal-hal ini. Di sini ada 5. Nah, yang pertama Nabi membaca Allahumma inni a'udzubika minal bukhl. Nah, ini dari hal-hal yang tidak baik. Yang pertama beliau dalam doa ini beliau memohon perlindungan dari sifat bukhl. Napa niku? Pelit. Nah, orangnya namanya bakhil. Nah, sifatnya al-bukhlu. Orangnya al-bakhilu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pelit. Nah, ini sifat yang mazmumah, sifat tercelah. Pelit itu seorang muslim tidak selayaknya punya sifat pelit. Karena orang tidak akan pelit ya, tidak mau sedekah, bahkan zakat pun tidak mau. Tidak ada yang melatar belakangi itu selain dari hubbud dunia, terlalu berlebihan mencintai dunia. Kalau tidak berlebihan mencintai dunia, insya Allah tidak akan pelit. Nah, ini sifat tercela. Kita muslim berlindung dari sifat pelit ini. Wa a'udzubika minal jubn. Nah, yang kedua Nabi memohon perlindungan, wa a'udzubika, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat al-jubn. Kenapa niku jubn? Nah, nggih, jubn itu pengecut. Nah, kalau perang ya dia lari, kalau menghadapi masalah
dia lari, tidak bertanggung jawab, itu al-juben. Nama istilahnya lempar batu sembunyi tangan. Nah itu juben. Habis bikin masalah ngumpet, tidak mau bertanggung jawab. Nah itu juben. Muslim tidak boleh begitu. Gitu. Kalau enak langsung muncul. Gitu. Kalau lagi nggak enak ngumpet. Nah itu juben, tidak berani menghadapi masalah. Apalagi masalah dia yang bikin lalu ditinggal, tidak bertanggung jawab. Itu juben. Kemudian yang ketiga, wa a'udzubika min an uradda ila ardalil umur. Nah, ternyata Nabi juga pernah memohon, beliau juga berdoa memohon perlindungan dari ardalil umur. Nah, dan aku berlindung kepadamu dari aku dikembalikan kepada usia yang ardal, yang saking sepuhnya sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi. Ardalil umur itu sudah berbaring di tempat tidur terus. Nah, Nabi tidak ingin itu terjadi. Jadi sudah terlalu uzur, terlalu sepuh sampai sudah di tempat tidur terus, tidak bisa ngapa-ngapain. Apa istilahnya? Ya, kembang amben, ya, kembang bayang. Nah, makan diantar wudhu, diwudhukan. Nah, jadi sudah tidak bisa ngapa-ngapain. Nah, hanya di atas tempat tidur terus. Nah, yang keempat, wa a'udzubika min fitnatid dunya. Nah ini apalagi ini, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Nah, jangan sampai terfitnah oleh dunia. Gampangannya orang sudah terfitnah dunia itu berani ninggalkan sholat. Nah, demi mengejar dunia, sholat kusik-kusik, saya repot. Nah, demi urusan dunia sampai sholatnya ditinggalkan. Zuhur bablas, asar bablas, maghrib sudah tidak sempat, tidak ada waktu untuk sholat, sibuk mengejar dunia. Nah ini artinya sudah terfitnah oleh dunia. Tidak peduli lagi ini halal, ini apa, ini halal apa haram, tidak peduli. Yang penting dapat duit. Tidak ngurus mau halal mau haram, yang penting dapat duit banyak. Nah ini artinya sudah terfitnah oleh dunia. Orang yang tidak terfitnah oleh dunia pasti mikir ini halal apa haram. Halal lanjut, haram tidak usah. Demi dunia masa melabrak yang haram ini. Nah kalau masih ada kehati-hatian itu berarti belum terfitnah oleh dunia. Nah salah satu doa Nabi, ya Allah jangan sampai aku terfitnah oleh dunia. Yang terakhir, yang kelima, wa a'udzubika min adzabil qabri. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari siksa kubur. Ini dalil yang sangat jelas bahwa setelah kita meninggal, sebelum datang kiamat nanti, kita hidup di alam kubur. Nah, di situ orang baik akan mendapatkan nikmat kubur, orang yang buruk mendapatkan siksa kubur. Nah, makanya biasanya kalau doa ketika ada yang wafat kan, Allahumma ja'al qabrahu raudhah min riyadil jinan. Ya Allah jadikan kuburnya sebagai taman di antara taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu
Khufrah min khufarin niron. Ya Allah, jangan jadikan kuburnya sebagai liang di antara liang-liang menuju neraka. Nah, itu biasanya dibaca guru-guru kita ketika mendoakan orang yang meninggal dunia. Nah, itu doa Nabi juga begitu, beliau berlindung dari azab kubur, siksa kubur. Baik, sampai di sini. Atau ada tambahan sebelum sudah masuk waktu Isya, tapi katanya masih diberi kesempatan. Oke. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di hadis ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan Allah jaga kesehatan kita, Allah berikan kita istiqomah dalam kebaikan, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.